alhamdulillah pada hari ini kebahagiaan sangat luar biasa. Hutang selesai, bisa jalan-jalan. Alhamdulillah. Tanpa mikirin cicilan. Tanpa mikirin cicilan. Iya, betul. Penyelesaian tepatnya berapa lama, Mas Reno? Saya bilang saya pengen puasa Ramadan itu nggak mikirin hutang lagi. Masya Allah. Dan alhamdulillah Allah ijabah tanggal 1 April, tanggal 2 Aprilnya kita puasa, tanggal 1 April selesai hutang saya. Alhamdulillah. Total semuanya berapa, Mas Reno, yang diselesaikan dalam rentang yang cukup singkat? Kalau yang dari dari akhir Desember sampai April itu sedikit cuman Pak. Itu nggak sampai 2M. Nggak sampai 2M. Tapi kan keseluruhan semuanya kan dari mulai seluruhnya sebelumnya sampai 46 46 ya, ya? 46 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa, di waktu yang luar biasa, dengan seseorang yang luar biasa. Alhamdulillah kita sedang dalam rangka tour, edu tour, tepatnya ada di negara yang spesial, yaitu Konstantinopel. Dan pada zaman dulu, kalau sekarang adalah di Turki. Alhamdulillah kita di hari yang terakhir, ya, hari terakhir, dan antusiasnya para peserta sangat-sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah di sebelah saya adalah seorang pebisnis luar biasa dari Jambi. Utang beliau dulu ketika kita podcast di studio di Bogor, di Indonesia, di tanah air, beliau utangnya masih sekitar sekian M. Dan alhamdulillah kabar baiknya, kegembiraan yang luar biasa karena beliau sudah berhasil menyelesaikan seluruh utang-utang beliau. Beliau adalah Mas Reno, pengusaha hebat, pemilik PO Family Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Budi? Sehat selalu Mas Reno. Mas Reno, ini dalam rangka apa kita nih Mas Reno? Kita di belakang kita itu ada pemandangan landscape luar biasa dari kota terindah ya. Kalau dulu kata Napoleon Bonaparte, andai kata sebuah dunia itu memiliki ibu kota, maka kota inilah yang menjadi layak untuk jadi ibu kotanya ya. Masya Allah. Mas Reno, kita dalam rangka memang tracing empire builder ya? Iya, benar. Namun kita nggak bicara soal itu, kita bicara soal bagaimana Mas Reno alhamdulillah sudah terbebas dari utang. Alhamdulillah. Ya, terakhir saya podcast sama Mas Budi ya. Iya, betul. Itu masih dalam masa-masa perjuangan menyelesaikan utang. Tetapi alhamdulillah pada hari ini kebahagiaan sangat luar biasa. Hutang selesai, bisa jalan-jalan. Alhamdulillah. Tanpa mikirin cicilan. Tanpa mikirin cicilan. Iya, betul. Penyelesaian tepatnya berapa lama, Mas Reno? Saya gabung di MMC itu Maret 2021. Maret 2021. Azam saya itu Desember, tanggal 31 Desember 2021. Tapi qadarullah saya menyelesaikannya itu tanggal 1 April, 1 hari sebelum puasa. Karena saya pas di akhir tahun itu berazam nggak sampai, saya berazam kembali gitu. Saya evaluasi diri, saya introspeksi diri, apa yang perlu diperbaiki dalam bisnis, dalam diri, dalam keluarga, dalam beribadah kepada Allah. Nah, akhirnya saya berazam kembali. Saya bilang, saya pengen puasa Ramadan itu nggak mikirin hutang lagi. Masya Allah. Dan alhamdulillah Allah ijabah tanggal 1 April, tanggal 2 Aprilnya kita puasa, tanggal 1 April selesai hutang saya. Alhamdulillah. Total semuanya berapa, Mas Reno, yang diselesaikan dalam rentang yang cukup singkat ini? Kalau yang dari dari akhir Desember sampai April itu sedikit cuman Pak. Itu nggak sampai 2M. Nggak sampai 2M. Tapi kan keseluruhan semuanya kan dari mulai seluruhnya sebelumnya sampai 46 ya? 46 miliar. 46 M Ya. alhamdulillah berangsur-angsur selesai, dan akhirnya yang kita podcast terakhir itu di Bogor, di tanah air itu berapa, 4 M atau 3 M itu, Mas? Iya, sekitar 4 sampai 5 M ya. 4 sampai 5 M ya? Belum selesai. Oke. Nah, hal-hal yang selesai itu bagaimana, Pak, prosesnya? Boleh diceritakan? Ya, sebenarnya hutang ini masalah pola pikir, Pak, masalah mindset. Karena selama ini kita tuh berpikir bahwa kita nggak bisa mengembangkan usaha tanpa hutang. Jadi kita mencari caranya itu dengan hutang terus gitu. Nah, ketika kita mengikuti pembelajaran yang namanya SMATR, sukses mengembangkan harta tanpa riba, di situ kita disadarkan bahwa bisa loh hutang ini sebenarnya ini sebuah kendala gitu, bukan sebuah solusi, tapi sebuah kendala. Nah, kita sadari itu, kita ikut pembelajaran dan sangat luar biasa, itu fundamental yang sangat kuat sehingga kita merubah pola pikir kita berbisnis tanpa hutang.
Nah, setelah itu saya terus belajar, Pak. Saya terus belajar, saya ikutin beberapa pembelajaran di Bogor. Ya. Saya perbaiki bisnis, saya, Ya. perbaiki tim, terus juga perbaiki terutama ibadah kita kepada Allah, Oh, terus juga hubungan kita sama keluarga, sama orang tua, sama istri, sama anak. Nah, alhamdulillah dengan proses itu nggak tahu rezeki itu kayak datang aja gitu. Masya Allah. Rezeki itu datang aja. Dimudahkan oleh Allah cara-caranya. Kayaknya rezeki itu apa ya? Datang aja gitu. Nggak tahu caranya gimana gitu. Iya, iya, Nah, iya. alhamdulillah saya nggak jual aset, Pak. Sama sekali tidak jual Nggak jual aset. aset. Saya jual aset cuman yang bus-bus tua yang ada di garasi. Oke. Ya, bus-bus tua di garasi itu juga karena emang, aduh ini kayaknya mau diperbaiki juga udah banyak cost-nya gitu kan, sehingga ya sudah dilepaskan aja, dikiloin aja gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Artinya hal-hal yang tidak dipergunakan Ya, dibuangkan begitu ya, karena kita kan di pembelajaran diajarkan tuh Ya, ya. bahwa harta kita ini bakal dipertanggungjawabkan loh. Oh, Nah, jadi rezeki kalau kita berhutang dulu, kita beli sesuatu itu Ya. apa ya, kayak nggak terlalu mikir panjang gitu. Ya udah beli aja gitu kan. Nanti pakai untuk apa nanti aja. Nah, setelah kita berpikir mengenai pertanggungjawaban kita kepada Allah nanti, kita mulai mikir tuh, oh ini butuh nggak, ini nggak butuh. Karena dalam ilmu keuangan juga diajarkan kan, Ya, ya. ada yang namanya kebutuhan, ada yang keinginan. Nah, kita pisahkan. Ternyata selama ini kita kebanyakan itu memenuhi keinginan, Pak. Jadi beli bus itu keinginan. Nah, ternyata pas setelah kita pelajari lagi, oh ternyata ada hal-hal yang perlu kita pelajari lebih banyak lagi. Alhamdulillah sekarang saya berbisnis tanpa hutang. Tanpa utang, Tanpa hutang. tapi ternyata bisa ya Mas. Bisa, ya? alhamdulillah. Karena banyak para pengusaha yang mereka berpikir mana mungkin bangun usaha tanpa adanya utang. Mas Ya. Reno sekarang memiliki banyak usaha. Kalau kita lihat ada yang baru apa itu Mas? Ada, Usahanya? saya buka playground, habis itu buka sekolah. Sekolah juga. Kebetulan istri saya passionnya di dunia pendidikan. Jadi udah kita buka sekolah namanya Kinderland School. Ya. Ada Kinderland Playground. Saya buka bisnis lagi ayam Hotel fried resto chicken. masih aja. Masih ada Masya Family Inn Hotel, ada Kino Kitchen. Alhamdulillah itu semua ternyata kita bandingkan dua bisnis ini ketika kita berhutang dan tidak berhutang jauh lebih berkah, lebih berkembang, lebih Masya majunya Allah. ketika nggak punya hutang. Baik. Nah, ide-ide itu muncul gitu dan kayaknya Allah mudahkan aja kita mengeksekusi ide-ide kita itu gitu. Alhamdulillah. Karena itu tadi kita tenang, kita damai sehingga kita punya banyak waktu untuk muhasabah diri. Alhamdulillah. Apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan untuk lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau kita ngomong tentang SMHTR dan PBTR, rencana kan kalau sekarang kan berubah jadi TBE ya. TBE, the basic element. The basic element. Basic elements. Ya. Itu memang fundamental karena banyak orang berpikirnya begini Mas Reno. Mana bantuannya? Ya. Bantuannya. Kan kita sama-sama tahu bahwasanya result itu berasal dari action itu berasal dari belief, Ya. belief itu berasal Pemikiran. dari informasi ya. Informasi itu. Nah, TBI ini menjadi fundamental. Kalau orang-orang berpikir mana bantuannya itu nggak akan Nggak. selesai ya. Ya, kalau bantuan nyata yang dikasihkan nanti nggak selesai juga masalahnya, Iya, bakal iya. nambah masalah baru ke depannya. Nah, tapi kita basicnya nih, dasarnya dulu kita tanamkan, karena kan sebenarnya yang salah dari kita itu kan pemahaman kita. Ya. Nah, selama ini kita kalau nggak punya, kalau misalnya nggak ngutang kita nggak punya. Kalau misalnya kita nggak ngutang kita nggak semangat kerja. Betul. Sehingga semangat kerja itu dihasilkan dari hutang. Seperti kayak kita dikejar-kejar anjing gitu. Aduh. Ya kan? Jadi kita takutan lari ya. terus segala macam. Nah, sekarang ini ketika kita geser, apa sih strong why kita? Alasan kuat kita tuh apa untuk berbisnis ini? Dan apa sih cita-cita yang ingin kita capai gitu? Nah, itu yang terus ditanamkan kita gali terus potensi dalam diri kita sehingga semangat kita tuh bukan lagi ibaratnya tuh kayak dibuat dengan hutang gitu. Baru semangat. Tapi emang kita dalam diri kita ini kita punya alasan yang kuat sehingga kita harus segera mencapai impian kita. Itu yang paling penting. Masya Jadi, Allah. Bagi masyarakat di seluruh Indonesia bisa ikut kegiatan TBE terdekat ada di Jambi. betul. Ya, di Alhamdulillah. Jambi. Masya Allah bisa langsung menghubungi panitia Jambi dan ikuti jejaknya Mas Reno karena Mas Reno juga alhamdulillah selesai karena ngikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Betul ya? Betul. Kemudian setelah TBE ada PBTR, platform bisnis PBTR. tanpa riba. Itu Iya. berkenaan dengan teknis karena Benar. kita kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ya. Ada kalau bahasa kita ada taken, ada tanda Iya, tangan, iya, ada iya. kontrak yang Benar. harus diselesaikan. Ya. Platform bisnis tanpa riba versi Mas Reno gimana itu Mas?
Wah, itu pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Setelah ikut PBTR itu, karena ketika ikut TBE, Ya. kita udah punya fondasi yang kuat nih. Ya. Kita pengen berbisnis tanpa hutang. Tapi gimana caranya menyelesaikan hutangnya, Masya Allah. gitu kan? Nah, gimana kita menyusun bisnis itu tanpa hutang? Nah, di PBTR itu diajarkan teknisnya. Sampai teknis-teknis kita menyelesaikan hutang kita. Nah, beberapa banyak kan kita hutang dengan orang pribadi, dengan instansi, dengan banyak lah. Itu diajari satu-satu, gimana teknisnya, gimana menghadapinya, Ya. gimana bicaranya. Sehingga pas keluar dari situ, Ya. itu langkahnya ringan gitu. Alhamdulillah. Langkahnya sangat ringan gitu. Kita sama orang-orang yang kita hutang itu menjaga silaturahmi. Siap, Karena di PBTR itu diajarkan bersahabat dalam dakwah. Dan harus dengan kelembutan. Nggak boleh kita marah-marah dan segala macam kan. Sehingga ketika kita menjaga hubungan tersebut itu luar biasa ternyata. Lebih cepat selesai hutangnya. Ya, ya, ya. Nah, itu Artinya yang diajarin menyelesaikan PBTR. utang dengan sangat cerdas, dengan sangat Riang apa gembira, ya? Pak. Riang gembira. Yang gembira Bahagia. menyelesaikan utang itu, ya. Karena utang ini kan selama ini kita pusing mikirinnya kan. Betul, betul, betul. Nah, sekarang ini kita oke, teknisnya gimana nih menghadapi si Ya. A, si B, si C. Ya. Udah, kita udah tenangkan ini. Ya. Kita fokus dengan bisnis kita. Oke. Nah, kita perbaiki bisnis kita terus cari apa sih yang menjadi value-nya bisnis Ya. kita. Sehingga bisnis kita terus bertumbuh gitu. Nah, jangan sampai kita, selama ini kan kita hutang, kita fokus gimana bayar hutang, gimana menghadapi hutang ini, tekanan sangat luar biasa ke kita segala macam, sehingga kita nggak fokus dengan bisnis gitu. Kita fokus gimana gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang gitu. Nah, ketika kita udah diajarkan itu, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih dengan itu hutang harus diselesaikan dengan cara riang gembira, Riang gembira. jangan sampai bikin pusing gitu. Masya Allah. Mas Reno sudah membuktikan bagaimana Alhamdulillah. MMC, MTR Miliarder Club menyelesaikan hutang-hutang dari seluruh pengusaha, termasuk Mas Reno juga. Ya. Justru ketika utangnya sudah selesai, bisnisnya semakin baik, semakin berkah, dan semakin berlimpah. Saatnya giliran Anda untuk bergabung bersama kami, MMC, menunggu Anda untuk segera terlepas dari hutang dan riba. Bapak sekalian, demikianlah perbincangan yang sangat-sangat luar biasa di birunya langit Eropa bersama Masya Mas Allah. Reno Saputra. Mas, thank you. Terima kasih. Budi. Waktunya dan inspirasinya, semoga Siap. yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi kepada banyak Amin, orang. amin, amin. Masya Allah. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Tiga, asyhadu an la wa ilaha illa anta, astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Walal muwaffiq ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.